Oke, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Itu kita akan ngebahas soal future tense. Jadi future tense ini kemarin sempat diskusi sedikit, katanya tenses yang dipakai untuk menceritakan waktu yang akan datang, atau seperti rencana yang akan kita lakukan dan lain-lain ya. So, untuk mengekspresikan itu, untuk mengekspresikan waktu yang akan datang, tenses yang dipakai ini future tense. Ada 3 cara untuk, melakukannya ya. Jadi kalau kita cerita soal rumus, kita punya 3 hal, at least ya. Ini yang sering dipakainya, tapi sebenarnya masih ada lagi cara yang lain untuk nge-express future times. Yang akan kita fokusin di video ini hanya 3 aja ya. So, 3 cara itu apa aja? Yang pertama, kita menggunakan will, oke. Yang kedua, kita menggunakan going to. Sebenarnya di sini kayaknya kurang ya, harus pakai kata be going to. And then yang ketiga itu kita pakai present continuous. Kalau kita ada kata continuous itu berarti kita akan melibatkan verb ing, kemudian disertai to be gitu ya. Beda sama ini ya. Kalau ini mah memang harus ada kata going to-nya. Kalau ini mah langsung to be sama verb ing gitu. Nah, itu yang akan kita bahas di video ini. Oke, kita sekarang punya will duluan ya. Jadi will ini untuk mengungkapkan satu promise, janji ya. Yang kedua instant decision atau keputusan yang dibuat pada saat itu. Kemudian untuk over, menawarkan. Kemudian predictions with no evidence, maksudnya ngeprediksi sesuatu, contohnya saya akan sukses. Itu kan prediksi, tapi belum jelas apakah bakal ya atau enggak gitu kan. Kemudian kalau going to ini di sini lupa be going to ya. Be going to ini kita pakai untuk ngomongin rencana, plans atau intention ya, intention based on evidence. Jadi utamanya nih kayak plan yang udah benar-benar fix gitu ya. Kalau be going to ini pasti akan kita lakukan itu plannya. Kalau will ini masih ya bisa jadi bisa enggak. Kemudian prediksi berdasarkan evidence. Contohnya gini, misalkan awan ini mendung. Hari ini tuh cuaca nih mendung gitu kan. Nah, bisa jadi kita bilang oh akan hujan. Itu kan prediksi tapi berdasarkan kondisi yang ada. Kalau will ini prediksi yang belum jelas apakah bakal kejadian atau enggak gitu. So present continuous untuk mengungkapkan future arrangement. Jadi of course apa yang akan dilakukan waktunya juga udah jelas ya, ini hampir mirip sama going to ya. Cuma nanti kita akan lihat bedanya. Oke, kita sekarang ke will. Jadi setiap ngomongin tenses kan kita ngomongin kata kerja ya. Nah, kalau future times itu kita pakai will itu yang pertama. Jadi harus ditambahkan will. Kemudian kata kerja yang dipakai itu kata kerja dasar. Teman-teman, kata kerja dasar ini adalah kata kerja yang dia nggak kena ing, nggak kena ed, nggak kena s gitu. Jadi udah aja kata kerja biasa gitu kan. So, will ini, tadi kan kita udah ngebahas ya, jadi will ini untuk ngomongin instant decision, keputusan yang dibuat pada saat itu. Misalkan, kalian ke restoran ya, terus kalian bilang, I will have, saya akan ngepesan a cup of coffee and also cheesecake. Jadi keputusan memesan itu dilakukan di sana gitu, makanya instan ya, instan itu pada saat itu gitu. Kemudian, jadi nggak ada di planning sama sekali, gitu kan. Pas datang ke restoran, you say, I will have a cup of coffee and also cheesecake. The second one, itu kalau kita ngomongin predictions without evidence tadi ya, kita nggak prediksi aja. So, I will find the right job one day. Suatu saat nanti, saya akan menemukan pekerjaan yang tepat buat saya, gitu kan. Nah, itu kan belum jelas apakah iya atau enggak gitu. I will be success in the future, mungkin. Or I will become a manager in the future. Itu kan masih belum jelas apakah jadi atau enggak gitu. Jadi ini predictions without evidence. Itu untuk will. Kemudian yang selanjutnya
I will help you with this bag. Itu adalah offer ya, menawarkan sesuatu. Saya akan bantu kamu ya bawain tas-tas ini. Saya akan bantu kamu sama tugas bahasa Inggris, atau I will help you with, whatever. Kemudian yang selanjutnya, promise, janji ya. Saya akan telepon kamu ya. Nanti kalau saya udah sampai, gitu kan. I will call you as soon as I arrive. Atau promise atau janji apa? Misalkan saya janji saya nggak akan terlambat. Saya janji saya nggak akan apa, gitu kan. Nah, jadi will ini intinya itu adalah dia mengungkapkan artinya itu, maknanya itu akan, kemudian secara rumusnya dia harus menghadapi verb dasar, teman-teman. Gitu ya. Jadi sebenarnya nggak usah dibikin pusing kayak gini sebenarnya, cuman kalau will ini dia diikuti verb dasar, kemudian makna-makna yang disampaikan ini bisa jadi satu, instant decision, kemudian prediction, over, and promise, gitu ya. Nah, yang kedua, kita punya be going to. Di sini ketika kita punya kata be, ini otomatis kita ingatnya to be ya. To be itu kan penghubung ya, kemarin kita udah bahas di kelas. Penghubung itu ada are, kemudian ada is, right? Kemudian ada am misalkan. Kemudian ada was, kemudian ada were. Segitu dulu kan kemarin kita belajar ini. Nah, jadi si be ini kalian nggak tulis I be going to, nggak gitu. Jadi kalau I berarti pasangannya sama siapa? I am going to, misalkan. I'm going to. Jadi going to di sini nggak pergi artinya, tapi be going to atau to be going to ini artinya tuh akan. Gitu ya. So kita lihat, I'm going to visit my grandma. Sekali lagi ngomongin future, ini kan ngomongin kata kerja ya. Kata kerjanya ini adalah ini nih yang intinya tuh. Jadi bukan going to-nya. Kalau going to-nya ini untuk mengungkapkan akannya. Kata kerjanya yang ini, kata kerjanya sama, kata kerja dasar. I'm going to visit my grandma. Ini artinya udah direncanain, gitu kan. Saya udah merencanakan ini, saya akan mengunjungi grandma, gitu kan. Jadi saya udah making decision, saya udah membuat keputusan kalau saya akan visit my grandma gitu. Jadi kalau be going to ini sekali lagi teman-teman, be going to ini udah direncanakan. Itu kalian akan melakukan itu gitu. Kemudian ini it's going to rain. Nah, ini yang tadi. Ini tuh prediksi ya, prediksi based on evidence. Evidence itu kan bukti ya. Jadi memprediksi berdasarkan keadaannya di sana. Kata misalkan ini nih saya ngomong gini, it's going to rain. Bakal hujan kayaknya. Look at those black clouds. Jadi si prediksi ini dibuat karena di lingkungannya terlihat kalau ada awan banyak banget, udah mendung gitu ya. Pasti bakal hujan gitu. Jadi bedanya will dengan going to ini tingkat kepastiannya ya. Kemudian tingkat tingkat kepastiannya. Kalau be going to itu pokoknya udah spesifik banget gitu ya. Kalau will ini masih masih kita maybe, mungkin terjadi. Makanya kan kalau ada kata maybe and probably, maybe itu kan mungkin, probably juga mungkin, itu cocoknya disandingin sama will. Jadi banyak orang yang ngomong, I will probably sleep. Gitu kan, I will probably sleep tomorrow. Masih belum tahu kita tuh apakah kita benar bakal sleep besok tuh atau enggak gitu. Jadi masih mungkin kalau will. Kalau going to ini, kalau kalian bilang I'm going to sleep tomorrow, itu tuh udah kalian rencanakan, udah fix kalian tuh mau begitu. Gitu. Itu bedanya antara will dan be going to. Teman-teman, ini penting banget. Jadi kalau di be going to itu bukan be ditulis, tapi be itu dalamnya itu penghubung. Kalian tinggal mencocokkan kalau are itu siapa subjeknya, is itu siapa subjeknya, am itu siapa subjeknya, begitupun juga was and also were, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke present continuous. Ternyata present continuous ini kan kalau kita tahu kan
tenses yang ada verb ing-nya. Contohnya I am sleeping, or I am working. Itu kan untuk mengungkapkan kejadian yang sedang berlangsung. Contohnya I am explaining, saya sedang menjelaskan. Jadi ada to be, kemudian ada verb ing ya. Jadi ada be, kemudian ada verb ing. Itu tuh bisa mengungkapkan sekali lagi to be sama verb ing itu untuk mengungkapkan kejadian yang sedang berlangsung. Saya sedang menjelaskan, saya sedang mengajar, saya sedang bernyanyi, saya sedang tidur misalkan ya. Nah, itu pakainya be, going to. Nah, fungsi lain dari present continuous ini, be verb ing ini, adalah untuk mengungkapkan future times. Ternyata bisa loh. Jadi bukan hanya mengungkapkan kejadian yang sedang berlangsung, tapi juga bisa mengungkapkan activity yang akan saya lakukan gitu. Bedanya waktunya gini, ada dua hal ya. Misalkan I am explaining. Misalkan ya, I am explaining the material. Explaining the material. Nah, saya singkat aja the material now. Sekarang. Berarti kalau ada kata sekarang itu saya sedang menjelaskan materi. Artinya berarti kejadian sedang berlangsung. Kalau misalkan gini, I'm explaining the material tomorrow. Jadi sebenarnya pembedanya tuh waktu gitu teman-teman. Tapi kalau rumusnya tuh masih sama. Be sama verb ing. Anyway, di sini ada I am staying at the Astoria Hotel. Jadi saya akan stay di Astoria Hotel. We are getting married in July. Saya akan menikah di bulan Juli gitu kan. Nah, jadi intinya kalau present continuous ini adalah mengungkapkan masa yang akan datang, maksudnya kejadian yang akan datang, terus biasanya dia dikasih waktu gitu. Ya. Dan hampir mirip ya kayak be going to ya. Cuman kalau be going to ini memang be going to-nya nggak diartiin apa-apa, nggak karena ada going jadi pergi artinya no, tapi be going to itu memang dari sananya ya. Kalau ini tuh kata kerjanya dibuat verb ing gitu. Jangan lupa pakai penghubungan. Oke, ini kita ada exercise ya. Ini ada waktu tomorrow morning. Kalian disuruh milih. Ini saya ambilnya dari Psychoper online. Kemudian di sini ada kata will. Jadi kalian ini harus isi 10 soal ini pakai will, pakai be going to. Ini apa ya? Be going to atau present continuous. Kalian yang mana? Ini ada kata tomorrow morning. Jadi waktunya tuh udah jelas. Berarti kita pakai yang mana di sini? I hope the weather. Nah, I hope the weather. Ini yang ada di dalam kurung ini kan kata kerjanya ya. Tadi kan kita udah belajar kalau misalkan will menghadapi kata kerja apa. Kalau be going to menghadapi kata kerja apa gitu kan. Kalau present continuous diapakan gitu. Nah, jadi kita lihatnya dari clue-nya. Contohnya I promise. I promise. Kalau promise tadi kan ada ya, kita udah bahas. Nah, jadi isinya pakai will, be going to atau present continuous gitu. Kemudian ada tomorrow, ada kata tomorrow. Kemudian ini ada kata this evening gitu kan. Nah, saya balik lagi biar kalian jelas ya. Jadi saya ulang dari will. Kalau will ini fungsinya ada instant decision, prediction, without evidence, tapi kemudian ada kata I think di sini. Jadi masih menurut saya, nah itu kan masih prediksi ya. Kemudian ada over, ada promise, biasanya menggunakan kata maybe atau probably juga. Kemudian be going to di sini biasanya ada keterangan waktunya, contohnya malam ini saya akan apa, atau bulan depan saya akan apa gitu kan. Sama seperti yang present continuous. Jadi ini tuh maknanya tuh lebih set gitu loh, lebih udah di planning gitu ya. Kalau yang present continuous ini waktunya tuh yang akan datang waktunya. Jadi seperti kata tomorrow
or next month or next week gitu kan. Tuh, jadi pokoknya antara be going to sama present continuous ini waktunya tuh udah udah clear gitu. So, kayaknya gitu aja pembahasan soal future tense. Silahkan coba teman-teman dicerna. Jadi ini challenge-nya kita cuma satu, yang ini. Si challenge ini akan kita bawa untuk pertemuan besok sore, jam habis asyar ya. Tadi sama Wita sudah cerita, kayaknya jam 1 ini kita nggak bisa. Jadi ini silahkan dicoba. Dikerjakan, and then we are going to check it besok sore. Thank you very much, everyone. I hope you get it. See you around. Thank you.